salah satu hal yang mungkin kalau bisa disebut penyakit orang tua itu adalah membandingkan dengan hidupnya. Abi itu dulu. Lah kayak gitu itu. Itu juga kadang-kala Iya. kalau diterimanya sama anak salah, ya maka kemudian nanti dia punya persepsi yang salah gitu begitu. Itu kan dulu Abi. Oh iya dong. Ya kalau mau bikin anak broken home mah gampang, udah aja tinggal dicuekin. Ya gitu ya, ntar kita bahas lagi. Astagfirullah. Apaan tuh Pak Ageng? Ini Apa itu? Kok dicuekin anak broken home dicuekin? Ini saya lagi ngasih pelajaran lah. Gitu. Ngasih pelajaran ke orang tua yang dengan bahasa sarkas. Ini kayak cocok nih untuk kita bahas nih. Yuk bahaslah. Gas. Jadi ini apa ya? Katanya saya lihat juga kan ada tuh yang berapa cara bikin anak broken home. Wah itu kan kayaknya bikin penasaran tuh ya. Kayak kayak gitu tuh jadi bikin penasaran. Betul. Mungkin Abah lebih ngerti ini. Kita bahas lah kenapa namanya itu model sarkasme gitu Pak. Jadi kita mungkin sebagai orang tua kayaknya memang harus ini apa namanya? Ya harus perhatikan itu. Jangan-jangan broken home itu tidak hanya karena orang tuanya apa namanya itu ada masalah gitu ya antar ayah sama ibunya, tapi memang ya ada masalah banyak di situ. Jadi anak itu kemudian jadi broken home gitu Pak. Soalnya sekarang itu kadang dikasih tahu baik-baik nggak masuk, tapi dikasih tahu cara yang buruknya iya gitu. Malah mudah dipahami gitu ya. Iya. Nah ini Abah nih. Jadi tadi itu kan saya dapat ide gitu ya. Kita bahas nih tentang gimana sih cara paling ampuh bikin anak jadi broken home ya. Misalnya tadi jangan peduliin mereka gitu kan. Gitu. Gimana tuh, setuju? Setuju. Jadi tapi itu sarkasme ya. Sarkasme. Jadi kalau benar diaplikasikan ya bakalan terjadi. Kalau diaplikasikan ya jangan gitu ya. Bisa merusak semua generasi itu. Iya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang pada faktanya memang orang-orang tua mungkin malah justru melakukan hal itu. Gitu. Nah itu yang kita memang harus coba bahas dari sisi sarkasmenya Pak. Nah ini coba kita bahasnya. Apa namanya tadi kita bongkar tips dari yang tadi katanya dibilang sarkasme itu satu persatu. Nah, misalnya tadi kan saya ngomong ya di telepon itu cuekin aja anak ya kalau mau curhat nggak usah kita ladenin. Ini gimana, bener nggak? Kayak gitu itu bisa bikin anak-anak broken. Betul banget Pak. Jadi di beberapa konten kita yang ada di sini, kita kan saya juga mungkin salah satunya sering bahas bahwa komunikasi itu menjadi penting. Nah, kalau kita nyuekin anak-anak kita, ya, itu akan justru membuat anak itu mencari pelampiasan di tempat lain untuk berkomunikasi. Nah, kalau kita nyuekin, apalagi kalau misalnya ternyata anak kita itu punya masalah, kemudian dia curhat kepada orang tuanya nggak bisa ngasih solusi, nah maka kemudian anak itu nyari tempat solusi yang lain. Nah khawatirnya solusi yang lain itu bisa macam-macam kan Pak, bisa lewat sosial media, bisa temannya, dan seterusnya. Nah khawatirnya ketika pelampiasan untuk berkomunikasi, yang ngobrol itu adalah di tempat yang buruk gitu ya, yang bahkan apa namanya bertentangan dengan Islam. Nah itu tips sarkasme yang pertama, yang orang kalau anaknya mau broken home, cuekin. Artinya apa? Ya jangan dicuekin. Kalau pengen anaknya nggak pengen broken home. Gitu. Terus saya nemu juga nih katanya cara yang kedua itu ya Bah ya. Cara kedua itu bandingin anak kita sama anak orang lain. Nah, ini ada nggak efeknya? Jadi ingat lagu.
Ojo banding-banding ke. Ojo banding-banding ke. Nah, ini juga sama Pak Ageng. Mungkin saya mungkin salah satu orang tua yang pernah melakukan hal itu, gitu ya. Karena kan anak itu mungkin di rumah itu mungkin lebih dari satu. Nah, ada yang anak yang pertama itu dibandingkan dengan anaknya orang lain. Nah, nanti kalau punya anak yang kedua dibandingkan dengan kakaknya, dan seterusnya begitu terus. Nah, padahal ya kalau memang orang tua itu mau anaknya broken home, ya udah banding-bandingin terus saja. Padahal ketika kita banding-bandingkan, itu anak-anak itu benar-benar tadi stres, ya. Kok saya terus dibanding-bandingkan gitu ya. Padahal saya ini kan beda gitu ya. Beda dengan kakak saya, dengan teman saya yang selalu kemudian dijadikan narasi oleh orang tuanya untuk jadi contoh gitu ya. Nah, maka kemudian di sini orang tua harus memberikan narasi yang tepat kepada anak jika memang harus dibandingkan gitu ya. Karena bisa jadi begini, karena kita butuh pembanding atau contoh lah gitu ya. Bahasa ekstremnya mungkin pembanding gitu ya. Contoh yang baik untuk ditiru oleh anak kita. Nah, cuma persoalannya bahasanya yang mungkin kita menyampaikannya salah sebagai orang tua. Nah, ditangkapnya sebagai anak itu adalah kok selalu gitu ya. Saya dibanding-bandingkan. Nah, selalunya itulah yang kemudian kita harus hindari. Gitu. Artinya apa? Di sini harus imbang. Bahwa satu sisi orang tua itu harus menghargai, ngasih penghargaan lah kepada anak, yang kemudian yang kita mau kasih contohnya gitu ya, benchmark-nya itu siapa kayak gitu kan. Maka yang pertama orang tua itu tetap harus menghargai anak, sekecil apapun. Nah, kalau kemudian disitulah nanti pintu masuk. Kita ngasih benchmark gitu ya, contoh, Kak, mungkin ada positifnya. Salah satu hal yang mungkin kalau bisa disebut penyakit orang tua itu adalah membandingkan dengan hidupnya. Abi itu dulu. Nah kayak gitu itu juga kadang-kala kalau diterimanya sama anak salah, ya maka kemudian nanti dia punya persepsi yang salah gitu begitu. Itu kan dulu Abi. Makanya kemudian mungkin nggak hanya membandingkan dengan temannya, dengan saudaranya, tapi orang tuanya. Maka kemudian disinilah yang penting bagi orang tua harus mempelajari bahasa komunikasi yang tepat, narasi yang tepat ketika memang harus memberikan contoh, membuat bandingan kepada anak kita. Gitu. Jadi ini mungkin nggak bisa dipelajari dengan secara letter begitu ya. Tapi ini mungkin nanti seiring berjalannya waktu. Kita harus punya dalam tanda kutip jam terbang ketika komunikasi dengan anak gitu. Betul. Jadi artinya apa ya, kita harus intens gitu komunikasinya sama anak. Misalnya anak itu ketemunya kita dengan anak gitu kan. Itu seberapa lama atau seberapa sering. Nah, itulah nanti kemudian ya masing-masing orang kan beda kan. Termasuk seberapa efektif. Ya, jangan sampai ketemu nggak komunikasi. Nah, itu begitu makan, begitu ketemu, diajak keluar, ternyata malah main handphone. Dua-duanya. Nggak jadi komunikasi gitu. Iya, malah nggak efektif ya. Ketemunya gitu. Sih iya, tapi nggak ada komunikasi kan jadi malah sayang. Iya. Ya kan? Jadi ya batal komunikasinya gitu ya. Berarti kalau anak mau sukses, betul tadi kata saya, ojo banding-banding ke. Ya enggak, jangan dibanding-bandingin. Ya. Karena kan setiap anak kan memang punya potensinya, ya kan seperti itu. Nah, ada lagi nih, Bah. Apa? Kemarin saya baca apa ya? Kasih gadget tanpa pengawasan. Wah, ini kayaknya trik ampuh juga untuk bikin anak broken home. Ya, bener nggak? Bapak sekalian, ibu sekalian yang ada di rumah, jadi kalau pengen anaknya broken home, kasih handphone, kasih gadget sepuasnya, tanpa dikontrol. Iya. Ya betul memang. Iya. Apalagi kan kemudian kalau anak-anaknya itu Gen Z, Gen A, ya mereka itu ya dunianya mereka itu. Iya. Kalau ya bukan berarti gini, nanti ini maka kemudian
kita harus memposisikan dengan cara yang tepat. Ya, tadi termasuk yang tadi ya, yang apa namanya membanding-bandingkan. Nah, kalau yang ini kan terkait sama gadget, interaksinya dia dengan gadget. Yang pertama itu adalah soal intensitasnya, waktunya, ya, screen time-nya dia, itu satu. Yang kedua nanti berbicara tentang kontennya. Nah, dua-duanya ini harus by control, Pak. Harus by control. Jadi misalnya bikin kesepakatan tentang tadi ya, watch time gitu ya, itu harus disepakati. Misalnya, oke, nah nanti kalau sudah selesai belajarnya pakai gadget, ya pakai laptop dan seterusnya, selesai, kemudian tidur, maka tidur HP-nya atau laptopnya dimatikan atau dikumpulkan, kayak gitu. Nah, itu bisa mengurangi, karena khawatirnya ketika kita udah selesai, dia masih bawa handphone itu di kamar, gitu kan? Dia nonton malam, curi-curi, curi-curi gitu ya. Baik itu nontonnya maupun durasi nontonnya maupun yang ditonton, nah, khawatirnya gitu. Nah, maka di sini bukan berarti kita kemudian melarang total anak itu berinteraksi dengan gadget. Harus ada tadi dua hal tadi, watch time-nya, ya, waktu interaksinya dia, dan kemudian kontennya. Maka kemudian nanti kalau kaitannya sama konten itu adalah keberhasilan kita, ya, sebagai orang tua memberikan filter supaya tontonan yang dia lihat itu memang benar-benar terkontrol. Gitu, Pak. Jadi kan sebenarnya ya gadget, penggunaan gadget gitu ya, ya pemanfaatan teknologi itu kan sebenarnya kan boleh-boleh saja. Boleh. Tapi memang harus ada batasannya. Iya. Harus ada yang diawasi, begitu ya? Iya, betul. Apalagi kayaknya memang anak-anak Gen Z sama Gen A itu nggak bisa dilepaskan dari gadget. Karena mereka kan digital natif ya. Interaksinya sama gadget itu kayaknya memang nggak bisa. Saya membuktikan sendiri sama anak saya bahwa kalau misalnya anak itu libur lah gitu ya, hari Sabtu atau hari Ahad gitu ya. Ketika di rumah itu ada laptop, ya dia buka terus. Dia akan berhenti kalau ditegur. Nah, di situ dia ngapain? Iya, mulai dari, karena di situ ada aplikasi WA gitu ya di laptop itu, ya dia ngechat siapa aja temannya. Kalau bosen pindah ke nonton apa gitu kan, aplikasi YouTube gitu, aplikasi TikTok, ya di YouTube dia nonton short dan seterusnya. Itu sedikit demi sedikit kita coba kita masukin gitu ya, Nak atau Kak atau Mas atau siapa, kemudian tontonan short itu nggak bagus. Tontonan TikTok itu nggak bagus. Kenapa? Video short atau TikTok atau video pendek itu nggak bagus. Yang kita pernah bahas di sini juga ada yang kaitannya sama brain rot. Ya. Itu brain rot itu adalah itu video-video pendek seperti itu. Nah, itu kita coba masukin terkait sama kontennya. Nah, kemudian terkait sama tadi watch time-nya, ya, waktu tontonnya itu juga harus dikasih tahu. Nanti kalau azan berhenti. Oh iya. Gitu. Waktunya makan dulu. Makan, jangan sambil nonton. Jangan sambil nonton. Nah, iya. Gitu, Pak. Nah, oke, Bah. Sekarang kalau gitu apa langkah bagi orang tua nih, ya, supaya anak-anak itu nggak masuk ke kategori broken home? Kan ya semua orang tua juga pengennya anaknya ya baik-baik aja, nggak mau broken home. Siap. Kayaknya orang tua nggak ada yang mencita-citakan nggak ada lah anaknya broken home. Gitu ya. Kalau tadi kan kita lihat ada secara bahasa sarkas itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, sekarang gimana supaya nggak terjadi itu sama anak-anak kita? Yang pertama tentu saja komunikasi. Nah, komunikasi ini penting, Pak. Karena kita sebagai orang tua itu bukan Gen Z. Nah, yang kita hadapi itu anak Gen Z, anak Gen A. Nah, ini karakternya beda. Ya, masing-masing punya karakter. Orang tua itu punya karakter. Orang tua harus tahu juga ini. Iya, ya kan? Mungkin dia karena dia bukan Gen Z atau bukan Gen A, dia misalnya Gen X, kayak saya misalnya Gen X, ya. Pak Agung Gen Y, anaknya Gen A, gitu ya. Maka harus dipahami itu. Nah, pahami dulu komunikasi dengan anak kita sesuai dengan usia kita, dengan usia anak, usia anaknya itu begitu. Jadi nanti mungkin kalau anaknya ada yang Gen A, itu beda komunikasinya dengan Gen Z. Ya, anaknya Gen Y nanti bisa beda lagi. Gitu. Nah,
komunikasi ini yang pertama, kuncinya. Ya, kuncinya di komunikasi. Nah, ini yang bisa ngatur siapa? Orang tua. Itu begitu. Jangan serahkan kepada anak itu, nunggu anak itu curhat. Enggak, jangan. Ya. Maka ya orang tua itu ya mungkin juga sudah sering saya sampaikan di sini. Se-introvert apapun orang tuanya, misalnya orang tuanya introvert gitu ya, jarang komunikasi dan seterusnya, maka tetap harus buka obrolan. Apapun lah gitu ya. Terkait misalnya kebiasaan anak. Anak di rumah sedang apa gitu ya, ditanyai gitu. Nah, itu bahasa apa? Kunci yang pertama adalah di komunikasi. Kemudian yang kedua adalah orang tua itu harus hadir secara fisik ya, kemudian secara emosional. Jadi maksudnya hadir itu gini. Jadi mungkin orang tua itu karena keterbatasan waktu dia misalnya ada orang tua yang harus kerja gitu kan. Si orang tua berangkat kerja, kemudian anaknya belum bangun, bapaknya pulang kerja, anaknya sudah tidur. Nah itu kan gitu. Maka di sini kehadiran orang tua itu harus ada, harus hadir secara fisik maupun secara emosional. Kalau misalnya memang ternyata pada faktanya dia dihadapkan pada tadi orang tua itu adalah dia disibukkan oleh jam kerja gitu, maka usahakan setiap pagi gitu ya, sebelum berangkat kerja itu sapa anak dulu. Ya, apalagi kalau kemudian bangunnya sebelum subuh, gitu ya, orang tua bangunnya sebelum subuh, maka kemudian upayakan dibangunkan anaknya. Itu begitu. Sekecil apapun anaknya, dilatih. Apalagi kalau kemudian sudah balik, gitu ya. Ada batasannya anak-anak itu kemudian harus usia yang dia harus sholat gitu kan. Dibangunkan. Mulai dari 7 tahun, 7 tahun gitu ya. Dan seterusnya dilatih, dibangunkan. Nah, malamnya kalau misalnya ternyata pada faktanya ya, ini pahit-pahitnya lah gitu ya. Pahit-pahitnya orang tua itu jam kerjanya sibuk banget, maka ketika pulang, ketika anaknya sudah tidur, samperin dulu di kamarnya. Ya, samperin dulu di kamarnya. Ini bahasa hati aja yang dipakai. Sampaikan, bisikan kepada anak-anak itu, mohon maaf, dan seterusnya, seharian nggak bisa nemani, dan seterusnya. Nah, nanti pas hari libur, manfaatkan. Misalnya hari Sabtunya libur, hari Ahadnya libur, manfaatkan untuk ketemu fisik. Hadir di situ orang tua itu secara emosional. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga Pak Ageng, didoakan. Ini penting juga ini. Doa ini penting ini. Jadi kita sudah nggak bisa hadir secara fisik, emosionalnya sudah enggak, kemudian komunikasinya juga kurang, tapi nggak pernah doain. Ini ya parah lah gitu ya. Maka kemudian doa ini juga senjata buat kita supaya kemudian ya selalu dekat dengan anak-anak kita. Saya jadi ingat satu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu kayaknya setiap orang tuh harus hafal itu. Harus hafal itu. Gitu ya. Kalau harus hafal. Seminimal-minimalnya doa kayaknya itu deh. Iya. Untuk anak-anak gitu. Untuk keluarga kita. Kalau saya tambahin Pak Ageng biasanya. Ini mungkin tips buat pemirsa juga ya. Saya selalu mendoakan kepada anak-anak saya, juga kepada istri ya, bahwa saya minta kepada Allah, ya Allah, berilah perlindungan sebaik-baik perlindungan ketika perlindungan saya tidak bisa melindungi anak-anak saya. Masya Allah. Ya, dan istri saya. Iya. Nah itu yang saya selalu kemudian dawamkan ke dalam ya setiap doa, setiap selesai sholat. Karena memang kalau kita ngandelin pengawasan kita ya, gitu. Sebagai manusia yang terbatas. Kayaknya sulit banget gitu ya untuk ngawasin. Iya. Makanya kita minta istri kita, anak-anak kita. Makanya kita mintanya kepada Allah. Iya, betul. Gitu ya. Jadi itu yang yang saya kan kita khawatir ya. Apalagi zaman sekarang, Pak. Iya. Saya sebagai orang tua laki-laki gitu ya, maksudnya sebagai bapak. Iya. Harusnya kan ya kita sebagai seorang muslim kan nanti akan diminta pertanggungjawaban, maksudnya sebagai seorang manusia ya, sebagai seorang bapak, kita akan diminta pertanggungjawaban ya, bahwa keluarga kita itu jangan sampai tersentuh api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah itu, makanya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, makanya kemudian
tadi saya mintanya sama Allah itu supaya kemudian ya Allah berikanlah sebaik-baik perlindungan ketika perlindungan atau pengawasan saya itu tidak sampai kemudian kepada mereka. Nah itu supaya kemudian ya keluarga kita diselamatkan. Gitu Pak tipsnya. Berarti tadi ya komunikasi, kasih sayang dan doa gitu Bah ya. Itu nggak ada jalan pintas buat jadi orang tua yang baik gitu ya. Betul. Itu ya semua itu minimal harus dilakukan kan. Iya. Benar ya? Karena emang anak itu amanah Pak. Amanah itu kan titipan. Iya. Jadi kalau kita dititipi oleh seseorang, kita pasti akan jaga barang yang dititipkan itu. Nah ini amanah ini dari Allah. Iya. Dititipkan kepada kita. Kalau ngasihnya Allah itu baik, ya udah pasti baik gitu ya, ngasihnya baik gitu ya anak itu. Maka kita kembali kepada Allah juga harus baik. Nah, kalau kita ngasihnya baik, ngerawatnya baik, ya insya Allah kita akan dapat pahala. Tapi kalau kemudian kita dikasihnya, ngerawatnya nggak baik, nggak bagus, nah kita akan minta pertanggungjawaban sama Allah. Kalau sama benda aja ada orang nitipin mobil sama kita, kita kan khawatir kalau ini kenapa-napa kan. Ya, baret. Makanya diurus supaya nggak baret. Kemudian kalau kita pakai itu amanah itu dibersihin, gitu kan, dicuci, ya. Itu sama benda, apalagi sama anak. Waduh, harusnya lebih lagi dari apa benda. Sebatas materi, gitu kan ya. Betul. Nah, ini yang makin berat itu yang kalau anaknya banyak, amanahnya banyak juga nih, Pak. Ya, itu resiko apa namanya? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi kalau misalnya anaknya banyak, ya mau nggak mau ya itu pengawasannya juga harus lebih ekstra. Betul. Tapi lebih banyak juga peluangnya didoain sama anak-anak. Iya, insya Allah. Ya kan? Oke gitu Bah, Masya Allah ini kita dapat beberapa catatan ya yang harus kita bangun ya secara emosional ke anak-anak kita. Ya mudah-mudahan nih kita semakin memperbaiki juga sih pola komunikasi, kasih sayang kita gitu ya. Jangan sampai anak-anak jadi malah broken home. Ya. Sedih banget gitu kalau sampai kejadian ya. Oke Bah, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pemirsa semua.